suamiku harus merelakan sejabang bayi yang ada di perutku untuk menjadi tumbal. Pemirsa, kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuanterlarang.com. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah dari seorang ibu rumah tangga, sebut saja Surti. Dia telah berhasil membuat keluarganya sukses secara materi, tetapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Sebut saja namaku TN. Umurku belum genap 30 tahun. Dan aku tinggal di sebuah kota bersama suamiku yang seorang penjual bakso keliling. Sebut saja namanya Mas Joko. Kami dikaruniai 2 anak perempuan, masing-masing berumur 10 dan 7 tahun. Semua orang tahu saat melihat kami, kalau kehidupan ekonomi keluarga kami sangat sulit. Sebagai penjual bakso keliling, penghasilan Mas Joko tidak menentu setiap harinya. Kadang membawa uang yang hanya cukup untuk makan harian kami. Sepi, Bu. Dapat uang berapa ini? Melihatnya bekerja banting tulang dengan penghasilan yang tidak bisa diharapkan, kadang membuatku kasihan. Tapi aku bisa apa? Aku nggak berdaya. Kesuksesan dalam sebuah keluarga tidak pernah terlepas dari peranan seorang istri. Surti merindukan kesuksesan dalam keluarganya. Apa yang akan Surti lakukan untuk mewujudkannya? Ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Sampai suatu ketika, seseorang dari kerabat kami mengusulkan kepadaku untuk mencoba ke dukun. Nanti bisa kaya. Lama enggak, Bu? Ya, Maksudnya bisa kayanya tuh lama enggak, Bu? Ini alamatnya nih. Nah, pokoknya di sini tanya aja, nanti semuanya pada tahu. Makasih ya, Bu ya. Ya. Saat itu, aku bicara tentang tawaran itu kepada Mas Joko. Gimana, Pak? Kalau kita ke dukun aja, Pak? Mas Joko malah tertawa dan menuduhku kuno karena telah percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia bilang, zaman seperti ini sudah tidak ada yang namanya dukun. Tetapi kini, ketika kami di hadapan pada kebutuhan yang sangat mendesak, anakku yang paling besar memerlukan biaya untuk sekolah. Dan terlebih lagi, aku sedang mengandung anak 4 bulan. Mas Joko malah mengusulkan hal yang awalnya dia tolak mentah-mentah itu. Besok kita ke dukun. Kalau bisa, anak... Dengan berbekal selembar alamat yang diberikan kerabatku, berangkatlah kami menuju rumah dukun tersebut. Setibanya di rumah dukun tersebut,
Aku dan suamiku bercerita tentang kondisi keuangan keluarga kami yang semakin sulit. Kami ingin sekali memiliki kehidupan yang penuh dengan kecukupan. Dukun itu pun lalu mengajukan beberapa persyaratan yang harus kami penuhi. Dari mulai mandi kembang, menyiapkan sesaji, hingga melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Semuanya kami lakukan agar semua keinginan kami bisa tercapai. Hingga sampailah pada persyaratan terakhir yang membuat kami syok. Dukun itu bilang agar semua persyaratan yang telah dilakukan menjadi sempurna. Syarat pertama sudah selesai. Aku dan suamiku harus merelakan sejabang bayi yang ada di perutku untuk menjadi tumbal. Pak, aku nggak mau, Pak. Sanggup? Apa nggak ada syarat lain, Bang? Kalian nggak bisa mundur. Anak yang selama 4 bulan ini kurawat mau dijadikan tumbal. Tapi yang membuatku lebih terkejut lagi, Joko memutuskan menyetujui tuntutan dukun itu. Akhirnya, aku dan suamiku pulang dengan harapan kehidupan keluarga kami berubah. Tak lama sekembalinya kami dari rumah dukun itu, kehidupan keluargaku memang berubah. Memang berubah sangat drastis. Dari yang awalnya hanya pedagang bakso keliling saja, sekarang suamiku sudah mempunyai kedai di mana-mana. Kondisiku pun berubah semakin membaik. Tapi yang kuherankan, tak ada masalah dengan kehamilanku. Bukankah seharusnya anakku ini menjadi tumbal? Kehidupan kami pun menjadi sangat berkecukupan. Anak-anak kami juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Tetapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sementara, sampai saat aku sebelum melahirkan anakku yang ketiga. Gimana, Bu? Lega aku, Pak. Kita sudah punya anak 3. Iya. Desi sama Lia masih senang. Punya adik baru. Selamat pagi, Bu. Pagi, Suster. suster. Pak, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Sudah lega? Lega, suster. Begini, Bu. Anak kita. Iya, ini anak Ibu, anak Bapak. Tapi maaf, Maaf gimana, suster? ya saya mohon Ibu Bapak juga bisa tabah ya untuk menghadapi semua ini. Anak Ibu Bapak ada kelainan. Kelainan gimana, suster? Ya, anak Ibu. Gimana, Suster? Gimana? Ini anak Ibu. Tidak mungkin.